Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Saya, atas nama Muhammad Farel Al-Farisi dengan NIM D1A020357 dari kelas Hukum Mahkamah Konstitusi B2 Fakultas Hukum Universitas Mataram yang diajar oleh Bapak Joni Konya, akan membawakan video yang berjudul tentang bedanya asas hukum acara MK dengan asas hukum acara yang lainnya menurut Bapak Suhartoyo. Seperti yang disampaikan oleh judulnya, saya akan membawakan apa perbedaan antara asas dalam hukum acara MK dengan asas hukum acara yang lainnya. Video saya ini juga mengambil pendapat yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, yaitu Bapak Suhartoyo, yang dimana beliau menyampaikannya pada kegiatan pendidikan khusus profesi advokat atau biasa disingkat PKPA. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI dan bekerjasama dengan Universitas Pamulang. Dalam kegiatan ini, Bapak Suhartoyo memaparkan materi yang bertajuk Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di hadapan para peserta PKPA secara daring. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Suhartoyo mengatakan bahwa beracara di Mahkamah Konstitusi atau MK berbeda dengan beracara di peradilan umum atau peradilan lainnya. Mengapa saya katakan demikian? Hal tersebut karena beracara di Mahkamah Konstitusi ada perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, kata Bapak Suhartoyo kepada para peserta PKPA. Bapak Suhartoyo pun menegaskan, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sesuai dengan kewenangannya. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, lalu memutus pembubaran partai politik, memutus hasil pemilu, dan terakhir yakni memutus sengketa pilkada. Sementara itu, kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Bapak Suhartoyo, kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri terdapat perbedaan hukum acaranya. Ketika Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan judicial review, sifat perkaranya yakni tidak ada sengketa kepentingan para pihak. Ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu konten perkaranya bukan sengketa kepentingan para pihak, tetapi kemasannya permohonan. Berbeda dengan hukum acara ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan yang lain, jelas Bapak Suhartoyo. Dalam menjalankan kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Bapak Suhartoyo menjelaskan bahwa terdapat dua pengujian baik formil dan atau material. Pengujian formil adalah pengujian berkaitan dengan proses pembentukan. Jadi, formalitas dari terbitnya undang-undang itu sendiri yang tidak memiliki persyaratan formil, jelas Bapak Suhartoyo. Sedangkan pengujian material, pengujian yang berkaitan dengan substansi dari undang-undang itu berupa pasal, ayat atau bagian dari keduanya. Terhadap pengujian formil, lanjut Bapak Suhartoyo, jika permohonan dikabulkan, maka undang-undang tersebut tidak berlaku karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kalau penguji material, jika permohonan dikabulkan, jika tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terbatas pada ayat, pasal, atau kedua bagian dari ayat dan pasal, undang-undang yang diajukan pengujian. Tambah Bapak Suhartoyo. Lebih lanjut, Bapak Suhartoyo menjelaskan, yang dapat mengajukan permohonan yakni perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat atau dan lembaga negara. Begitupun beracara di Mahkamah Konstitusi dapat diwakili dengan menunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat, siapapun dapat menjadi kuasa. Pemohon juga dapat mengajukan permohonan dengan pendampingan. Seorang advokat harus paham dengan hukum acara, khususnya ketika akan mengajukan permohonan pengujian
untuk mewakili prinsipal. Kemudian, untuk dapat mengajukan permohonan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, harus memiliki syarat kerugian konstitusional yang didalilkan. Kerugian konstitusional merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Jadi, setiap warga negara memiliki hak konstitusi, tegasnya. Begitulah pendapat yang disampaikan oleh Bapak Soehartoyo dalam materi yang beliau sampaikan. Dengan berakhirnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Soehartoyo, maka berakhir pula video saya. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan, selebihnya terima kasih dan sampai jumpa.